Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan membaca doa. Mungkin ada yang mau memimpin baca doa? Saya Bu. Silahkan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebutkan nama, terus kelas kalian sama cita-cita kalian nantinya. Perkenalkan, nama saya Rizka Novia Febrianti dari kelas 12 akuntansi 6. Cita-cita saya ingin menjadi direktur. Perkenalkan, nama saya Riza Selumita Rafaela dari kelas 12 akuntansi 6. Cita-cita saya menjadi CEO. CEO, alhamdulillah. Berarti cita-cita kalian cukup mulia sekali ya. Ini nanti kita akan melakukan yang namanya layanan konseling kelompok. Kalian sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum pernah. Oke, berarti saya akan jelaskan dulu ya sedikit mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada beberapa peserta didik. Seperti itu. Tujuannya diadakan layanan konseling ini otomatis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tetapi nanti yang menyelesaikan atau yang mengambil keputusan atau yang mencari solusi tapi tetap kalian sendiri, peserta didiknya sendiri ya. Di layanan konseling kelompok ini itu juga memiliki asas-asas yang harus kita patuhi. Ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Ini ada asas yang ketiga, namanya asas kerahasiaan. Layanan konseling kelompok hari ini kita lakukan waktunya kurang lebih 50 menit ya. Menurut kalian masih kurang atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data Yang saya terima baik dari diri saya atau diri siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Perasaan kalian gimana hari ini? masih tegang. Masih tegang, takut. Awal masuk deg-degan. Awal masuk deg-degan. Nanti ya, ketika kalian mengikuti layanan konseling kelompok ini, saya harapkan kalian tidak perlu tegang, nggak perlu menjadi orang lain. Kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian sampaikan saja apa yang memang kalian rasakan. Sampaikan apa adanya, menjadi diri sendiri. Ini nanti main gamesnya itu silahkan sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Merah, coklat. Masih tegang? Sudah sedikit rileks. Sudah sedikit rileks. Aku minta kalian satu-satu menyampaikan masalahnya apa. Saya ingin berkuliah Bu. Dari pihak mama dan ayah saya itu ngebolehin kalau kuliah di luar kota. Tapi itu bingung Bu, antara kosnya sama transportasinya itu. Kalau misalnya pengen kuliah yang di Surabaya ya di UNESA itu pakai jalur SNMPTN. Kalau dari saya, sebenarnya saya pengen kuliah, cuma dari pihak orang tua jika tidak masuk ke SNMPTN disuruh kerja terlebih dahulu selama setahun, habis itu melanjutkan kuliah. Masalah saya yang pertama itu, saya dan orang tua saya sama-sama menyepakati mau berkuliah di Surabaya. Tapi dari pihak mama saya menyuruh Surabayanya itu bukan Surabaya yang jauh-jauh. Jadi pilihan mama saya ada di UINSA. Sementara
sementara pilihan saya sendiri ada di UNESA sama di UPN. Terus permasalahan saya yang kedua, apabila saya nggak keterima di SNMPTN, saya disuruh kuliah sambil kerja. Tapi dalam diri saya nggak yakin saya bisa kuliah sambil kerja. Takutnya saya nggak fokus atau terganggu atau segala macam. Jadi permasalahan saya itu pihak ibu sama ayah itu beda. Ibu boleh ngebolehin saya berkuliah di luar kota Surabaya, tetapi ayah saya nggak boleh, harus di Surabaya. Karena kayak ayah juga mempertimbangkan kayak biaya-biayanya. Kan kalau di luar kota Surabaya kan harus ngekos, terus sama biaya-biaya saya di sana. Jadi saya bingung pilih universitas mana antara di Surabaya atau di luar kota tersebut. Tapi saya sudah menentukan jurusan yang saya inginkan. Dari kelima permasalahan ini, hari ini kita selesaikan satu dulu. Kita sepakati kira-kira permasalahan siapa yang mau diselesaikan. Permasalahannya Rizka saja. Oke, permasalahannya Rizka ya. Mungkin Rizka bisa disampaikan lagi itu tadi permasalahannya apa, Rizka? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan saya ada pada kampus yang saya pilih dan kampus yang mama saya pilih. Kampus yang mama saya pilih ada di UINSA supaya dekat dengan rumah. Sementara kampus yang saya pilih sendiri, saya lebih ke UNESA dan UPN. Terus masalah saya yang lainnya, apabila saya nggak keterima di SNMPTN, saya ingin kuliah saja. Tapi mama saya menyuruh saya untuk kuliah sambil kerja. Dan saya nggak yakin kalau saya bisa kuliah sambil kerja karena asumsi dari orang-orang itu kuliah sambil kerja itu berat, terus nggak fokus, terus takutnya udah megang uang itu jadi nggak semangat lagi buat kuliah. Silakan. Saya mau berpendapat, mungkin di permasalahan kamu bisa mendiskusikan lagi sama orang tua. Kamu harus menyampaikan keinginanmu itu di kampus mana, kamu pengennya di mana, biar orang tuamu itu ngerti, biar dipertimbangkan lagi. Kan kayak kamu kalau semisal kamu nuruti mamamu tapi kamu kayak merasa nggak enak, ya percuma kalau kamu menjalani itu. Jadi harus didiskusikan kembali. Kalau dari saya mungkin kamu bisa meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu, terus memikirkan apa yang harus kamu yakinin dari diri sendiri, terus didiskusikan bareng sama ibu atau ayah. Intinya dari diskusi orang tua. Kalau dari Rizkanya sendiri, Rizka pinginnya apa? Saya pengennya kuliah di UNESA atau enggak ya di UPN. Seharusnya kamu bisa untuk meyakinkan kedua orang tua kamu bahwa kamu itu bisa berkuliah di UNESA atau di UPN. Karena dengan kamu meningkatkan prestasi kamu, entah itu dari prestasi hasil tryoutmu atau hasil olimpiade atau apapun itu, tunjukkan semua ke orang tua kamu. Kalau kamu bisa melakukan itu semua, pasti orang tua akan mengizinkan kamu untuk berkuliah di situ. Kalau masalah kuliah yang di UNESA itu ya sama saja seperti Putu, yakinkan orang tua. Kalau memang sudah milih jurusan yang kamu pilih itu tekunin, belajar dengan giat, buktikan ke orang tua kalau kamu bisa masuk jurusan itu di universitas tersebut. Terus sekarang yang sudah kamu lakukan sejauh ini untuk kamu bisa masuk di UNESA atau UPN apa? Sejauh ini saya sudah belajar buat meningkatkan nilai-nilai saya di setiap semester. Selain meningkatkan nilai-nilai itu, kamu harus kayak ikut-ikut kayak TO, tryout online di sosial media kayak gitu, biar meningkatkan kemampuan kamu, biar kamu kalau ada kayak ikut SBM atau SNM itu langsung gitu loh, jadi gampang masuknya. Terus kamu juga
info-info kayak beasiswa, kayak info-info PTN kayak gitu. Benar katanya Riza, dengan mengikuti tryout online kamu bisa mengasah kemampuan kamu sampai mana pengetahuan kamu selama ini. Menurut Rizka, yang sudah dilakukan Rizka itu sudah sesuai atau kurang atau bagaimana atau belum? Masih kurang, Bu. Karena kadang-kadang saya itu ya namanya anak ya pasti punya rasa malas gitu. Kalau lagi malas gitu malah ngegame, terus kalau udah ngegame itu berjam-jam gitu, keterusan gitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya perbaiki juga. Kamu bikin ngatur, kamu harus ngatur waktumu kayak buat main game, terus buat belajar. Kalau semisal kamu bosan sama belajar, coba cari suasana yang baru. Kayak kamu pengen belajar di luar rumah, pokoknya buat suasana yang nyaman. Buat suasana yang nyaman buat belajar. Kalau dari saya mungkin kamu bisa buat game itu jadi kayak seimbang sama pelajaranmu. Jadi nggak harus melulu 80% game, sisanya belajar. Seenggaknya 50% buat belajar, 50% buat game. Planning kamu, apa yang kamu lakukan ke depannya untuk menjalankan yang telah kamu tentukan, yaitu mengikuti apa kata orang tua? Planning saya ke depannya, saya bakal tetap mengikuti apa kata orang tua tadi, buat mendaftar di UINSA dengan jurusan yang saya tentukan sendiri. Apabila saya nggak masuk ke UINSA, saya bakal kuliah ke universitas lain, tapi mungkin saya bakal kerja dulu. Ya intinya tetap konsisten aja, mungkin sama jalaninya itu ya udah dijalani aja gitu. Lama kelamaan kita mungkin bakal bisa menyesuaikan dengan keadaan, Menggali kemampuan, terus bakat minat. Mungkin di sana di UINSA kamu juga menemukan wawasan baru, terus suasana baru lah. Setelah ini saya akan putarkan video. Video ini untuk menguatkan apa yang telah diputuskan oleh Rizka. Kamu sudah siap dengan hal tersebut, kamu pasti mampu menerima konsekuensinya. Mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya mengenai video tadi. Menentukan jurusan kayak gitu harus tahu minat dan bakat. Kayak tadi di video orangnya bisa bahasa Inggris, terus habis itu di kuliah ambil yang diminati yaitu bahasa Inggris, kayak masuk di jurusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, kayak begitu. Mungkin dari misalnya Iskanovia ya kayak gitu, nentuin minat bakatnya dulu apa, terus habis itu dia nentuin jurusan di universitas yang dia inginkan, kayak gitu. Saya mau nambahin. Iya. Kalau memang sudah nentuin jurusan atau minat bakatnya yang di situ, itu gali apa plus minusnya yang kata yang di video tadi, jurusan itu yang bagaimana. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan keseluruhan dari yang kita lakukan hari ini tadi. mungkin dari saya, mungkin kedepannya komunikasi ke orang tua itu penting, diskusi ke orang tua itu penting. Tapi kalau kita udah diskusi, kita udah komunikasi sama orang tua, tetapi orang tua udah benar-benar milih di tempat itu atau jurusan tersebut, kita mau nggak mau ya harus ngalah sama orang tua. Karena kedepannya yang biayai kita, terus yang nanggung biaya kuliah segala macam, yang kerja kan orang tua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu kalian hari ini ya. Ini ada LKK sekaligus ada evaluasi dari hari ini. Petunjuknya ada di sini semua ya. Mungkin ada yang mau menutup? Siapa? Saya dulu. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.